Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini, dan mari kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan ini Tuhan kembali mengizinkan kami semua untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami pun semakin dimampukan Tuhan untuk dapat menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan senantiasa mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang menjadi pedoman dalam kita menjalani hidup pemberian Tuhan ini. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu hukum kasih dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, demikianlah hukum kasih dari Tuhan yang sudah seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dengan menyadari dan jujur di hadapan Tuhan, kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing dan kita memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, bercermin dari firman Tuhan yaitu hukum kasih, sungguh kami menyadari dan juga menyesali akan segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru yang senantiasa menjalankan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bersama-sama mari kita juga menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 37 bagian yang B, bait pertama dan bait yang kedua. Batu karang yang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Aku selamat dan sentosa hanya
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas segala anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga dalam nama Yesus Kristus kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua dalam kami menjaga hidup kami, menjaga kesucian hidup kami, supaya kami pun boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama menolong kami semua untuk boleh menjadi pengikut Kristus yang setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan bersama-sama kita terima dari kitab Yesaya pasal 40, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Kitab Yesaya pasal 40, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31 demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, Salam. Khotbah pada saat ini diberi judul Gusti Boten Nate Sare. Nah, adakah di antara kita yang merasa senang jika diabaikan, tidak dipedulikan, atau bahkan dianggap tidak ada oleh saudara kita yang lain? Saya kira kita pasti akan sedih jika diperlakukan seperti itu.
Apalagi ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat dan beban kehidupan yang menghimpit, pasti kita mengharapkan dan menantikan perhatian serta pertolongan dari orang lain. Tetapi jika perhatian dan pertolongan yang diharapkan tidak kunjung datang, maka seringkali kita menjadi putus asa, menganggap bahwa orang lain sudah tidak peduli dengan kita lagi. Dan ketika putus asa ini semakin menguasai hidup kita, maka seringkali kita pun mulai meragukan akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Menganggap bahwa Tuhan Allah sudah melupakan dan tidak peduli lagi serta tidak punya kuasa untuk menolong kita. Manusia bisa saja bersikap abai, tidak peduli dan melupakan sesamanya. Tetapi apakah Tuhan Allah akan berbuat demikian kepada umat-Nya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yesaya mulai dari pasal 40 berisi tentang pengharapan akan janji keselamatan umat Israel yang saat itu ada di pembuangan. Umat Israel yang sedang dalam keterpurukan dan kehancuran mengalami guncangan iman kepada Allah. Tuhan Allah yang menjadi penjaga dan pelindung Israel dianggap sudah tidak punya kuasa untuk menolong mereka. Umat Israel menganggap Tuhan Allah sudah abai dan tidak peduli lagi akan nasib umatnya. Dan hal ini terungkap di dalam ayat yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, atas anggapan seperti ini, Tuhan Allah mengingatkan umat Israel bahwa Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah berkuasa mengatur kehidupan semesta ini, termasuk kehidupan umat manusia. Tuhan bisa memberi kuasa kepada manusia ataupun mencabutnya. Dan tidak ada satupun pembesar atau hakim yang bisa menandingi kekuasaannya. Bahkan tidak ada satupun di semesta ini yang layak untuk dijadikan pembanding bagi Tuhan Allah. Tidak ada manusia yang sanggup menghitung jumlah bintang di langit, tetapi Tuhan Allah yang meletakkan dan menata semua bintang di langit, bahkan tahu siapa nama bintang itu satu persatu. Kekuasaan Allah itu luar biasa, dan Allah tidak pernah menjadi lelah, lesu, ataupun tertidur. Jadi anggapan umat Israel bahwa Tuhan Allah menutup mata terhadap mereka, dan anggapan bahwa Tuhan Allah abai dan tidak lagi berkuasa untuk menolong mereka, semuanya itu adalah salah. Bahkan di ayat 31 dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan Gusti mboten nate sare tentunya sudah tidak asing lagi dalam hidup kita. Ungkapan ini seringkali terucap atau kita dengar ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat dan keterpurukan dalam hidup. Ungkapan ini tentunya bukan hanya sekedar ucapan biasa, tetapi juga mengandung keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Ungkapan Gusti mboten nate sare ini tentunya juga dapat menjadi kunci dalam kita memahami
bahwa Tuhan Allah memang tidak pernah mengabaikan umat-Nya. Nah, bacaan dalam kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31 juga mengingatkan kita akan kuasa Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta berkuasa atasnya. Nah, kesadaran akan kekuasaan Tuhan Allah inilah yang akan membawa kita pada keyakinan bahwa Tuhan Allah tidak pernah lelah dalam menjaga dan memelihara umat-Nya. Keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan ini kiranya juga menyemangati kita untuk menjalani kehidupan kita meski di tengah pergumulan yang berat seperti sekarang ini. Bahkan juga dapat menjadi pendorong bagi kita untuk juga tidak lelah dalam menyatakan dan menebarkan kasih serta kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini. Dan nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui firman-Mu kami semua diingatkan akan betapa luar biasanya kuasa-Mu, kasih-Mu yang senantiasa setia menolong dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi merasa khawatir dan takut dalam menjalani hidup ini, karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini senantiasa dapat terus kami renungkan, kami hayati, dan menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya ketika kami menjalani hidup dengan berbagai macam pergumulannya, kami tetap terus dapat berdiri teguh dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Kristus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang ajaran, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati kami, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh kembali menghayati betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami.
Kami merasakan penyertaan Tuhan di saat-saat kami sedang mengalami pergumulan berat dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian pula dalam kehidupan keluarga kami, maupun juga di tengah-tengah masyarakat dan segala pergumulan berat yang boleh kami rasakan bersama-sama di masa pandemi saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap terus dapat bertahan dan terus berjuang dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam kuasa tangan kasih-Mu, supaya kami tetap terus dimampukan menjalani hidup ini dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan tetap terus memancarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama, supaya hal ini pun boleh menjadi penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Tuhan pun juga kiranya memberkati kehidupan kami, supaya kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan biarlah melalui ibadah ini, persekutuan kami dalam keluarga semakin dikuatkan, dan kehidupan keluarga kami pun boleh semakin bertumbuh di dalam iman, dan boleh saling mengasihi, saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan biarlah kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, Tuhan pun berkenan untuk menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala bentuk konflik di tengah-tengah keluarga, supaya keluarga kami pun juga terus dapat merasakan damai sejahtera. Dan kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk keluarga kami ini, supaya boleh Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kami yang masih anak-anak, Tuhan berkati, Tuhan menolong dan menyertai dalam tumbuh kembang anak-anak, baik secara fisik maupun juga secara mental dan spiritualitasnya. Berkati mereka di dalam belajar di masa pandemi ini, ketika harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan kiranya juga terus tambahkan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan, sehingga mereka boleh belajar dan mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Kami pun juga menyerahkan setiap orang tua dalam mendampingi dan menolong anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan pun juga senantiasa memberikan hikmat, kesabaran, dan Tuhan juga menolong setiap orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Demikian pula Engkau berkati ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan baik dikerjakan oleh orang tua kami. Tuhan pun juga memberkati supaya melalui pekerjaannya dikerjakannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, boleh menjadi sarana Tuhan melimpahkan berkat dan mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga. Berkati pula Tuhan bagi saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit maupun juga dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu, mendampingi mereka dan berkenan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan melalui segala perawatan medis dan yang dijalaninya. Demikian pula Tuhan bagi para adiuswo, Tuhan pun juga berkenan untuk memberikan kekuatan kesehatan yang baik, supaya di masa-masa tuanya boleh dinikmati dan dijalani dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Jauhkan mereka dari segala yang jahat dan sakit penyakit, dan biarlah sukacita, kebahagiaan boleh senantiasa mereka rasakan di masa-masa tuanya. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, ketika harus menghadapi berbagai macam polemik dan juga di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan kiranya memberkati para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah-daerah, supaya boleh bersinergi, bersatu padu untuk mengentaskan bangsa ini dari segala keterpurukan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala roh-roh pemecah, sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang utuh, yang bersatu, jadi bangsa yang besar, dan boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati dan mampukan para pejabat pemerintahan
untuk juga boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat negara dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dan motivasi untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang berkenan untuk menyempurnakannya, dan Tuhan sendiri yang mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mari kita kumpulkan persembahan ini dan kita bersama-sama dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa.
saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pada kesempatan ini kami boleh datang kepadamu. Bahkan kami juga boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan kami juga bersama-sama menyampaikan ucap syukur kami melalui persembahan yang sudah kami sediakan. Kiranya Engkau turut campur tangan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami yang berupa uang ini ya Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan mirunggan, persembahan bulanan ataupun persembahan yang lain. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pakai mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan terus campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga di dalam mengelola persembahan ini sungguh bisa melakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon ampun jika di dalam kami menyampaikan persembahan ini ada dosa-dosa yang terselip di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau ampuni kami. Kami serahkan doa ucap syukur kami ini Tuhan, dan persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.